Dengan adanya kualitas roh yang tahir, sehat, dan akurat dalam diri orang percaya, kehidupan sehari-harinya akan selalu dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan sendiri. Kitab Keluaran 19 ayat yang kelima menulis, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Lalu Maleakhi 3 ayat yang ke-17 menuliskan, "Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia." Wujud konkret dari kehidupan orang percaya yang diistimewakan dan dibedakan oleh Tuhan akan membuat kehidupan sehari-hari mereka memunculkan karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. A. Terus ada manifestasi pewahyuan firman dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-harinya. Sesungguhnya tidak peduli apapun yang menjadi permasalahan atau problematika yang masih harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, akan dengan mudah terselesaikan secara begitu saja kala kita menerima firman dari Bapa. Melalui keterhubungan dan kebergantungan yang kita miliki dengan Bapa, setiap kali kita menghadapi suatu kondisi tertentu dalam kehidupan kita, dengan mudah kita bisa menyampaikan situasi yang sedang kita hadapi kepada Bapa dan sekaligus meminta firman-Nya. Melalui firman yang Bapa berikan, kita bisa memastikan untuk selalu ada solusi dan kemampuan untuk kita dapat merealisasikan solusi tersebut. B. Ada perkataan dari hamba Tuhan atau Bapa rohani yang secara kontinu terus dimunculkan Roh Kudus di dalam pikirannya untuk menanam atau memeteraikan prinsip kebenaran tersebut dalam batinnya. Selain mempergunakan firman yang secara langsung Roh Kudus sampaikan dalam batin orang-orang percaya, Bapa juga masih tetap memakai hamba-hambanya yang merepresentasikan dirinya secara akurat. Melalui perkataan dan kehidupan sang hamba Tuhanlah Bapa menyatakan jalan-jalan serta hikmat-Nya. Kitab Amsal pasal yang kedua ayat 1-5 menuliskan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Mendengarkan, mentaati arahan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang terhubung dengan sorga akan mengkondisikan diri kita terus melangkah di jalan kemenangan Tuhan. Kitab 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 menulis, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." C. Orang-orang percaya jadi lebih mudah hidup dalam roh ketaatan ketika mereka mengimplementasikan firman dalam kehidupan sehari-hari. Ada manifestasi roh takut akan Tuhan dan roh ketaatan dalam setiap pengambilan keputusan yang orang percaya lakukan di kehidupan sehari-hari mereka. Kehidupan ini selalu memberikan tawaran atau godaan untuk kita hidup di luar kehendak Tuhan. Kita jadi lebih mengandalkan pertimbangan manusiawi atau lahiriah karena lebih mudah dipastikan bakal menjaga diri kita dari berbagai kemungkinan untuk mengalami kerugian. Tapi pada saat kita mengikuti arahan roh, terkadang kita akan dibawa untuk menjalani berbagai keputusan yang secara lahiriah jelas-jelas akan merugikan diri kita. Tapi di saat kita taat mutlak, di saat itulah Tuhan sendiri akan datang sebagai pengganti rugi kita yang berkelimpahan. Saudara bisa membacanya dalam kitab Kejadian pasal 14 ayat yang ke-17 sampai Kejadian 15 ayat yang pertama. D.
level keterhubungan dan kebergantungan pada realita keberadaan Bapa dan firman-Nya. Jadi terus semakin bertumbuh dan bertambah kokoh. Bersamaan dengan mengalami pertumbuhan secara pribadi dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan dibawa oleh Roh Kudus untuk lebih meyakini apa yang Bapa firmankan, lebih dari berbagai fakta atau data lahiriah yang tersaji di depan mata. Dan itulah aspek yang membuat kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita menerima firman dari Bapa, kita meyakini firman tersebut, dan Bapa pun menjadikannya sebagai kebenaran dalam hidup kita. Kita dibawa terhubung dengan realita kerajaan-Nya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kejadian 15 ayat 4-6, Roma 4 ayat 16-24, dan Roma 14 ayat yang ke-17. Memiliki kehidupan sehari-hari yang teguh dan tangguh dalam menghadapi berbagai situasi atau peristiwa kehidupan yang memang harus dihadapi. Seperti misalkan kita menyebut dengan istilah peristiwa padang gurun. Jika bangsa Israel harus tinggal di padang gurun selama 40 tahun, mereka yang hidup dalam keterhubungan dengan Bapa hanya perlu menjalaninya selama 40 hari. Dan dalam kurun waktu 40 hari itu, kuasa iblis dihancurkan dan para malaikat datang untuk melayani. Matius 4 ayat 1-11. Demikian pula ketika kita harus melewati lembah kekelaman. Bahkan kala perjalanan hidup menghantarkan kita untuk harus melewati lembah kekelaman, kita tidak jadi takut atau khawatir ataupun tawar hati. Realita Tuhan akan terus menjagai dan sekaligus menuntun kita untuk keluar dari lembah kekelaman yang ada dan kembali menikmati padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Mazmur pasal 23 dan Yesaya 43 ayat yang kedua. Amin.